Bersedia. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bapak Hari Surahno, sudah berapa tahun Bapak melatih untuk cabur atletik? Saya udah lama Mas, selama kita keluar dari STO Jogja tahun 74 74 saya ke Irian mengajar, saya pulang 75 itu sudah mulai melatih di Gunung Kidul Mas. Melatih Atletik di Gunung Kidul ya. 75 itu sudah kita mulai melatih, saya mengajar di SMP Bokri. Nah, SMP Bokri itu ada anak yang jual atlet itu suka lari, saya latih di Pemda itu masih banyak pohon asem Mas dulu Mas. Wah, kita di situ kan belum stadion. Nah, dan situ lama. Dari 75 sampai dengan sekarang 2021. Ya. 56 tahun. Ya. Menggeluti Atletik. Aktivitas sebagai pelatih atau atlet dulu, Pak? Saya dulu atlet dulu. Atlet dulu. Ya, 66. No, orang 6 sebelumnya di 66 melatih. 66 itu dari atlet. Atlet. Saya itu sudah pernah ikut Porwil di Bandung. Porwil Bandung. Itu saya masih SMP saya. SMP. Ya, di usia SMP sudah jadi. Terus saya ikut PON itu di STO sudah ikut PON saya. PON lantas POM di Palembang. PON Palembang. POM Palembang ikut saya. Prestasi Pak sebagai seorang atlet? Ya dulu kan saya sprinter Mas. Sprinter Ya tidak begitu. Dulu kan belum ada junior senior, belum ada. Jadi junior campurkan senior. Nanti kalau udah. Jadi semua kelompok usia jadi satu? Iya dulu seperti itu tahun-tahun itu Mas. Di usia berapa Bapak? Ya itu SMP. Waktu itu. SMP tahun berapa? Ya kira-kira usia ya 12-13 tahun Pak ya? 14 tahun 15 tahun. Sudah bersaing ya sama dengan atlet-atlet senior. Ya. Dulu saya ingat yang bawa itu Pak Edi Sutardi itu. Dulu Edi Sutardi itu kakak kelas SGPD. Dia mengajar di SMP Negeri. Lalu saya diajak ke Jogja untuk lomba itu dulu. Masih pakai truk pernah dulu. Jadi angkutannya masih pakai truk bukaan juga Pak? Iya, truk buka. Wake-nya dulu namanya truk itu. Iya. Terus tidur di CHTH dulu tuh. CHTH itu di mana? CHTH dulu sekarang di KONI Jogja itu nama CHTH. KONI Kota. KONI Kota yang sekarang di kantor pos itu loh Pak. Ya. Kita pernah nginep di sana. Sore datang. Pakai truk. Ya. Lantas besoknya kita baru lomba. Baru tanding di Mulak Sumur. Nah itu dulu. Ada pelatih putri juga dari Ponjong tuh, tapi lupa namanya. Roh Lempar itu. Iya, dulu itu memang seperti itu. Nah, sekarang ini sudah mulai beda ya Pak ya. Beda dari lagi. Si perhatian maupun fasilitasnya. Nah, saya harap yang sekarang itu lebih baik prestasinya. Itulah harapan. Puncak karir Bapak sebagai seorang atlet waktu itu? Nah, waktu itu saya cuma ikut POM saja. Final POM saja di Palembang, sudah itu kita sudah. Setelah itu langsung banting setir menjadi pelatih. Ya, terus itu menyelesaikan dulu, terus saya di Jayapura. Ke Papua dulu. Tapi enggak lama. 1 tahun. Ya, 74-75. Ya. Balik langsung menjadi pelatih. Ya, kita cuma belum melatih. Artinya cuma latihan bersama. Ya, ayo aku sing latih. Ya, gitu aja. Bapak dulu tuh kan sprinter. Ya. Nah, sekarang kan seorang pelatih nasional untuk jalan cepat. Nah, kok bisa banting setir dari kelas itu? Itu ceritanya begini. Dulu itu kan ada simulasi dari Jogja. Namanya pelatih jalan cepat Pak Kedarjo. Tapi dulu di Wonosari, ada dia simulasi jalan cepat. Kemudian dalam pikiran saya, wong Jojo iso jalan cepat, kok Wonosari jalan cepat. Itulah. Tadinya saya jarak jauh dulu. Begitu ada itu jalan cepat, saya coba anak-anak, ternyata bisa Mas. Gunung Kidul bisa menyaingi orang Jogja. Iya. Nah, pertama kali atletnya yang Bapak latih? Waduh. Udah lupa ya Pak? Sudah banyak atlet. Tapi banyak sekarang banyak. Seperti ada itu Prapti dulu Prapti itu kan tahun berapa itu saya dipanggil ATTC, itu saya bawa TC itu sudah juara kedua di Brunei. Juara 2 SEA Games. Iya. Itu luar biasa. Iya. Itu anak Wonosari saya kira jalan cepat yang juara SEA Games
Dia juara kedua di Brunei. Dan Waktu itu. satu-satunya sampai dengan sekarang Masih itu masih sekarang. dipegang oleh Prapti. Iya. Juara 2 SEA Games. SEA Games yang itu kalau rekornya sekarang yang pegang itu masih Teresiana untuk Indonesia. Indonesia. Tapi kalau Gunung Kidul ya baru Prapti itu untuk SEA Games yang dapat medali. Tapi yang TC banyak seperti Basmi dulu pernah TC SEA Games. Terus seperti siapa itu ada yang ikut ke Singapura, ada Gunung Kidul yang ikut open terbuka misalnya. Berarti memang potensi Gunung Kidul untuk atletik terutama ya, itu bagus Pak ya. Ya untuk jarak-jarak jauh dan tempat itu saya kira mendukung. Tergantung tadi semuanya itu tergantung anaknya tuh. Anak sama yang ngelatih aja bagaimana tergantung dia, anak, motivasinya Pak. Dari sebelum Bapak melatih sebelum tahun 75 kemudian sampai dengan sekarang, apa yang kemudian Bapak lihat terkait tadi motivasi atlet? Ada nggak sih Pak perbedaannya sebelum saat era Bapak sampai dengan era sekarang ini? Dari sisi motivasi atlet, semangatnya lebih sekarang Pak, karena ada di depan ada iming-iming Pak. Ada iming-iming. Ya, tahu sudah juara misalnya dapat apresiasi, bonus, penghargaan Pak ya. Kalau juara dapat nanti pekerjaan. Nah itulah sekarang itu kan seperti itu Mas. Ya, jujur ya sekarang orang yang pintar sampai yang prestasi sampai tingkat internasional cari kerjaan mudah yang ya tuh. Iya. Artinya olahraga itu ketika digeluti bisa menjadi sebuah masa depan Pak betul, ya. Betul. Ya. Tapi jangan hanya setengah-setengah maksud saya. Totalitas. Itu yang kemudian orang kadangkala Pak ya, ingin mendapatkan apresiasi dan prestasi gitu. Tetapi pada akhirnya dia tidak mampu untuk menunjukkan totalitas. Ya. Kenapa kemudian Bapak memilih cabur atletik sampai dengan sekarang sebagai seorang pelatih? Nah itu sudah mendarah daging Mas. Mendarah daging. Ya, jadi kita dan itu yang kita geluti. Misalnya kita mau pindah, wah saya melatih sepak bola yang gaji nanti nggak mungkin toh. Wah kita sudah sejak kecil itu kita perlu di atletik. Nah itulah. Nah itu yang saya nggak terbayang Mas melatih apa Dari 75 sampai dengan sekarang ini Pak, kalau Bapak lihat kemudian sampai menjadi sebuah alur perjalanan Bapak sebagai seorang pelatih, kenapa kemudian PB Pak ya atau PP yang pastinya pusat itu langsung bisa menunjuk Pak Hari pelatih nasional? Ada nggak sih Pak perjalanan cerita? Ya dulu kan kita harus dulu ada lomba-lomba di Jakarta kita ikut mendampingi atlet atlet kabupaten tuh Pak saat di otomatis kita kan Jakarta. Saya itu dari kabupaten Mas. Dari kabupaten. Ya ada ada si Basmi, ada si Prapti, ada si Ani, ada itu kan pernah di Gunung Kidul itu ada beberapa atlet untuk jalan cepat. TC di sana. Pertama kali saya TC anak Wonosari ada yang saya bawa 5 atau 6 itu Mas. 5 atlet TC di Jakarta. Iya. Oh, luar biasa. Iya. Tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah saya tahun 98. 98. Iya, 98. Itu Event? Kan ada SEA Games di Indonesia atau itu. SEA Games. Nah, saya pertama kali masuk di situ. Wonosari ada 5 yang coba untuk lari jalan cepat tuh. Yang ikut ke sana itu. Tapi yang dapat medali di Brunei ya karena yang diberangkatkan itu Prapti. Iya betul. 5 atlet bisa pecah telur 1. Iya. Prapti. Juara 2 SEA Games Brunei. Dari situlah kemudian trennya 98 Pak ya pertama kali ya. Iya. Sampai dengan sekarang terus Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Apa yang kemudian Bapak lihat ketika dari sisi pembinaan khusus sih Pak untuk Gunung Kidul sebelum nanti ke tingkat nasional? Sisi pembinaan yang kemudian harus ditingkatkan lagi mungkin dari sisi perhatian ataupun fasilitas itu. Ya, walaupun fasilitasnya perhatian, tapi kebersamaan Mas. Kebersamaan pelatih, keterbukaan pelatih. Nah, dalam arti tidak saling mengaku begitu loh. Kita kebersamaan itu untuk Gunung Kidul loh. Ya. Maksudnya seperti itu. Kalau sudah
seperti itu kata, oh iya aku itu nanti tidak akan maju. Tapi kalau kebersamaan itu yang saya dulu itu kita seperti itu, Mas. Artinya Gunung Kidul yang kita berangkat dulu latihan sama saya tidak pernah mengadakan, artinya kukupan Pak, tidak pernah. Itulah. Berarti harus ada pembagian peran Pak ya. Iya, yang penting mana yang kemudian melatih di tingkat usia dini, mana yang kemudian di usia remaja, atau yang kemudian dewasa, atau seperti apa mungkin Pak? Kalau dulu memang belum ada seperti itu, tapi sekarang sudah ada seperti itu, Mas. Kalau dulu yang kita latihan bersama. Nah, sekarang kalau kita sudah ada dibagi-bagi, ada kita kritik, itu lebih bagus tuh, Mas. Terus nanti kan kita terus ada kompetisinya Pak ya, yang lebih sehat. Ya itulah. Dengan pengalaman Bapak seperti itu, untuk 4 atau mungkin 10 tahun ke depan, apa yang Bapak lihat untuk potensi prestasi Gunung Kidul ke depan? Lebih berpeluang atau mungkin akan turun? Kalau pendapat saya itu berpeluang banyak, Mas. Kan sekarang itu udah banyak-banyak yang, tapi saya kan ya itu sudah naik sedikit terus hilang kemana itu. Tapi kalau dipelihara betul itu bisa. Seperti ada atlet-atlet yang sekarang itu misalnya aku lihat ya, saya sebagai pelatih jalan cepat, ada pelatih jalan cepat dulu yang bagus, tapi tahu-tahu enggak ada. Padahal itu rekor itu waktu di PON itu cuma dapat nomor. Tapi sekarang kok enggak ada, saya lihat lah itu. Itu yang bisa hilang seperti itu, yang salah di mana Pak? Pembinaannya atau mungkin pengkapnya atau mungkin koninya itu. Nah, seperti itu saya kira bukan koni, bukan pengkap, tapi mungkin ini antara satu sama lain saya kira saya nggak bisa. Berarti memang komunikasi yang terlibat di situ Pak ya. Mungkin. Kalau Bapak kamu mau sebut secara spesifik kan itu. Iya. Soalnya saya tahu dulu ada itu, tapi sekarang kemana nggak? Nah itulah. Padahal itu potensi sekali, misalnya dulu lanjut itu saya kira untuk PON dia bisa, Mas. Dengan keadaan seperti itu, kalau kita lebih spesifik nih Pak kan, sebentar lagi kan mau Porda nih. Porda DIY. Porda DIY. Ya. Memungkinkan nggak Pak atlet-atlet yang selama ini hilang untuk kemudian dikembalikan lagi, dibina untuk tahun 2022 berprestasi? Bisa. Asal anak itu oke itu ya serius, komitmen, tanggung jawab tadi ya? Iya. Pasti Pak? Pasti. Karena dia sudah punya prestasi. Dan apa masalah dia istirahat? Itu kita cari. Nah itu mungkin sepatu dijebol rasanya nukaknya mungkin misalnya. Kurang duit training misalnya itu bisa kita. Dan Bapak bisa mengatakan itu pasti karena memang Bapak sudah lama kan itu menjadi seorang atlet nasional bahkan internasional, dan juga kemarin saat Asian Games Pak ya. Asian Games sama SEA Games saya. Di Jakarta terakhir Asian Games Pak ya. SEA Games Filipina. Oh di Filipina ya. Berapa yang dibawa atletnya Pak? Saya bawa 2. Dari Wonosari 1. Ya, ini namanya Bayu itu. Sama si Indro. Indro itu dari Jabar. Nah, itu si Indro itu sudah 5 kali untuk SEA Games. 5 kali SEA Games juara berturut-turut. Pertama perak waktu di Palembang, terus lainnya emas. 4 kali emas ya. Kalau Bayu memang baru pengalaman itu. Waktunya 1.38 kalau nggak salah. 1.38. Terjun di kelas apa itu Pak? 20 kilo. 20 kilo? Iya. Jalan cepat? Iya. Bayangkan seberapa capeknya itu kan? Itu belum. Pada waktu di Indonesia Asian Games itu Indro berapa kilo? 50 kilo. 50 kilo, jalan cepat, jalan biasa aja kayak gitu. Nah, capeknya itu. Memang bedanya lari sama jalan, Mas. Kalau lari capek boleh jalan, tapi kalau jalan capek nggak boleh lari. Kenapa Pak? Nah memang aturan. Nggak boleh. Didiskualifikasi. Iya. Susah ya Pak. Susah ya. Ya memang itu bedanya jalan sama lari. Iya. Dengan pengalaman itu ketika ini Pak, Bapak menjadi seorang pelatih PON Gunung Kidul, berani target Bapak emas? Nggak berani. Soalnya gini Mas, soalnya dua-duanya kita pegang, tahu persis saya. Seperti si Indro saya pegang, itu udah
SEA Games. Ini kan Porda besok Pak. Oh, Porda. Sorry, Porda. Iya, Porda. Berani. Untuk apa? Jalan cepat. Medali emas jalan cepat. Porda. Oke, berani. Berapa medali Pak untuk jalan cepat? Lah yang punya atlet siapa? Iya Bapak nanti. Saya nggak punya. Nanti ketika Bapak jadi pelatih. Kalau itu saya yakin untuk putra itu medali emas. Medali emas putra. Kalau tidak sakit loh. Ya. Kalau tidak kesandung tidak. Itu kalau putri ya. Ketika kamu kembali tadi atletnya. Nah kalau kembali itu nanti ya lihat dulu. Tapi DIY kan ada jalan cepat juga. Ya. Yang akan saya bawa ke PON ini nanti. Dengan nomor yang sama. Dengan nomor yang sama. Dengan nomor yang sama. Jadi begini, sebetulnya itu jalan cepat itu dua toh. DIY itu. Ya. Tapi yang satu tuh Gunung Kidul. Tapi yang satu yang putih itu juga kelihatannya dulu Gunung Kidul. Dulu Gunung Kidul kelihatannya. Ya, kelihatannya. Bisa kelihatannya dulu Gunung Kidul Pak. Lah, pernah saya lihat rumahnya Gunung Kidul. Oh, rumahnya Gunung Kidul. Tapi sekarang pindah rumah. Kenapa itu? Rumahnya tidak. Enggak pindah rumah. Cuma statusnya ada di atas luar Gunung Kidul. Statusnya, itulah. Nah, itu. Ini PR ini ya. Dan itu banyak Pak ya, atlet Gunung Kidul kayak gitu. Rumah Gunung Kidul tapi membela bukan Gunung Kidul. Ya ada. Tapi belum banyak kalau untuk atlet belum banyak Mas. Ya. Belum banyak. Tapi ada. Ada ya Pak. Ada 2 atau 3 atau berapa yang beredar. Ya. Sampai dengan titik seperti ini Pak. Ya. Apa yang kemudian ingin Pak sampaikan kepada para atlet, pelatih, bahkan Pemkab dan KONI di Kabupaten Gunung Kidul ini agar kemudian prestasi khususnya Pak ya, prestasi untuk atletik pasti ini kemudian terus meningkat, ada perhatian. Ya intinya itu sebetulnya ada kebersamaan antara pelatih Mas. Sebetulnya kalau kita lihat itu sudah perhatian dari pemerintah sudah banyak daripada waktu kita. Daripada dulu. Iya, dulu tidak seperti ada. Kita pernah Porda nomor 1, atletik nomor 2 pernah. Nah, apalagi sekarang ya perhatian banyak. Sudah bagus sebetulnya, sudah bagus. Hanya saja mari kita bersatu, kita tingkatkan kebersamaan kita. Itu mesti akan bagus kan, banyak klub-klub itu. Kalau klub-klub itu baik bersatu, kita bicarakan mana yang baik, mana yang jelek, kita buang, yang baik kita pakai. Itu jelas. Oke. Terima kasih Pak Yuswana, luar biasa diskusi kita di hari ini. Kembali. Mudah-mudahan menginspirasi kepada para atlet yang ada di Gunung Kidul untuk terus berprestasi. Amin. Itu mengikuti yang kita harapkan. jejak Bapak sebagai pelatih nasional. Sukses terus Bapak. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.